kita adalah alat Tuhan yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan dari semua karya yang kita lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Dia Berbagi Inspirasi Alkitab. Saat ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan berdasarkan leksionari yang digunakan Gereja Toraja dalam membangun jemaat. Tema untuk edisi 8 Agustus 2021, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Tema ini berangkat dari bahan utama Efesus pasal 4 ayat 17-32. Kita berangkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Inti dari pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa ternyata walaupun jemaat di Efesus telah mengenal Tuhan, telah mengenal Allah dalam Yesus Kristus, namun gaya hidup mereka belum mencerminkan bahwa mereka mengenal Allah. Mereka masih hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup dalam hawa nafsu. Mereka mencurigai satu sama lain. Bekerja tidak dengan tulus, tapi bekerja hanya untuk keserakahan hawa nafsu mereka. Rasul Paulus melihat ini sebagai suatu kejanggalan. Mereka telah mengenal Yesus, harusnya hidup baru, pola pikir yang baru, cara hidup yang baru. Tapi ternyata masih hidup dalam cara yang lama. Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika mengenal Tuhan Yesus, harusnya cara hidup kita sama seperti Tuhan Yesus. Yesus memperlihatkan kepedulian. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menyatakan kepedulian bagi umatnya. Pembacaan yang lain juga mempertegas bagaimana Allah dalam sejarah kehidupan umat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru memperlihatkan kepeduliannya kepada umat. Pertama-tama kita melihat dari Mazmur. Dalam pemazmur, Daud mengaminkan kebaikan Allah. Dia terancam oleh Saul, tapi karena Allah peduli kepadanya, maka dia melindungi Daud. Daud merasakan perlindungan itu, lalu membuat mazmur memuji Allah karena kebaikannya, karena perlindungan daripadanya. Dalam bacaan 1 Raja-Raja pun demikian. Allah menyatakan kepeduliannya kepada seorang nabi, seorang Elia. Elia seorang nabi yang sangat berkarisma. Di hari sebelumnya dia dijadikan Tuhan sebagai alat untuk melawan para nabi-nabi palsu. Tapi di hari berikutnya ternyata dia dikuasai oleh ketakutan. Bahkan Elia pun ternyata bisa mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun walaupun Elia takut, saat itulah kuasa Tuhan datang. Kepedulian Tuhan dinyatakan melalui malaikatnya. Elia yang dikuasai ketakutan dibekali oleh Allah dalam pelariannya. Bahkan dikatakan dia diberi bekal yang membuat dia bisa berjalan berhari-hari, bahkan berpuluh-puluh hari. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau meninggalkan Elia dalam keterpurukannya. Dia peduli. Elia, Daud mengalami ancaman, mengalami ketakutan. Tetapi karena Allah peduli, Allah menguatkan mereka, melindungi mereka. Saat ini kita pun juga mengalami ketakutan. COVID-19 yang belum berakhir bisa mengancam kehidupan kita, kita khawatir. Kita melihat sosial media kita, setiap hari ada yang meninggal. Kita berduka. Atau mungkin kita juga dikuasai ketakutan. Tapi ingat, sejarah memperlihatkan Allah tetap peduli. Dia menyatakan kepeduliannya, menguatkan, memberikan kebangkitan bagi orang-orang yang terpuruk. Dan puncaknya di dalam Injil, Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan mengatakan kepada orang banyak dan kita saat ini, "Akulah roti hidup." Allah tidak hanya peduli terhadap kehidupan ekonomi kita, kesehatan kita, tapi jauh melebihi hari itu. Yesus
hadir menunjukkan bahwa Allah juga peduli pada keselamatan kita. Allah melampaui segala hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Saat ini kita melihat dokter kesulitan mencari obat COVID-19. Tapi bisa saja suatu saat ditemukan. Obat-obatan bisa diciptakan oleh manusia untuk menyembuhkan. Tetapi lolos dari jurang maut tidak ada yang bisa mengusahakan. Maka Yesus Kristus hadir menjadi roti hidup, menjadi bekal yang kekal bagi kita, tidak hanya untuk hidup dalam dunia ini, tapi untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan kita hanya berpikir soal keselamatan, soal surga, soal akhir zaman. Tapi mari kita juga berpikir untuk saat ini. Mari kita menjadi alat kepedulian Allah yang dibarui dalam pikiran, dalam roh. Sehingga pola hidup kita semakin menjadi arah yang baik. Mengarah ke arah yang lebih baik. Arah hidup kita mengarah kepada Tuhan Yesus. Berpusat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kepedulian Allah juga nyata dari kita. Kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Sehingga pola hidup kita, mental kita, cara bertutur kata kita menunjukkan kepedulian kepada sesama. Tuhan mau memakai kita semua. Tuhan mau memakai saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam jemaat, di tempat kerja, di seluruh lingkungan, untuk kita menyatakan bahwa kita adalah alat Tuhan yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan dari semua karya yang kita lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus membaharui kita dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam menyatakan karya Allah untuk menyatakan kepedulian kepada semua orang. Salam sehat, tetap semangat. Roh Kudus menolong kita semua. Amin firman Tuhan.